indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan? Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan disampaikan. Saya menurut saya gini, saya 1 menit, Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. Boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya sudah selesai. Saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Nggak bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa, saya nggak mau dengar karena Anda mengadu domba. Saya mau bisa sama Cukup Pak Karning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, masih terkait pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Faisal Assegaf yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi adalah sampah, akan tetapi pernyataan tersebut sudah dibantah habis dan dikuliti habis oleh Ibu Irma Suryani Chaniago. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kembali Jokowi mania membungkam omon-omon yang disampaikan oleh Faisal Assegaf karena mengatakan bahwa Jokowi adalah sumber masalah dalam kabinet Merah Putih dan bahkan menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai sumber masalah, sumber kekacauan yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Masuknya geng Solo ke dalam komposisi kabinet Pak Prabowo itu problem utama. Dimulai dari Gibran, saya sebut saja mungkin Menteri Dalam Negeri Pak Tito, juga yang paling banyak disorot di publik misal Erick Thohir, Projo juga Budi Ari, dan lain-lain yang mereka sebut di berbagai kanal media sosial sebagai komplotan atau geng Solo. Nah, tinggal kita mau bedah malam ini. Kalau saya diajak berbicara dari kelompok yang memang berjuang untuk mengambil alih kekuasaan dengan cita-cita membangun Indonesia dalam visi Pak Prabowo, saya tidak mau mengevaluasi mereka. Dan publik dalam posisi yang demikian. Tetapi kalau namanya geng Solo yang memang diselundupkan di dalam komposisi kabinet, bukan saja kinerja, sumber masalah. Sumber masalah yang menyebabkan ada semacam penyelundupan dan jebakan di dalam ruang bernegara, di mana para geng Solo yang ada dalam struktur kabinet itu berusaha untuk terus-menerus mengarahkan Prabowo agar agar gagal dengan visi dan misinya. Dari kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, saya bisa katakan ini Bang Faisal sedikit berhalusinasi. Menggambarkan dari isi hati dia yang berhalusinasi. Kenapa? Ini selalu mengkait-kaitkan dengan Jokowi itu, ya, melihat dari sisi negatifnya saja. Tidak melihat dari sisi positif apa yang telah dibangun oleh pemerintah Jokowi dalam 10 tahun. Tadi dikatakan juga tidak ada pemotongan untuk mengikat tali pinggang pemerintah, pemotongan beberapa anggaran itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nggak salah 2019, korek kalau Bu Irma kalau saya salah, 2019 itu sudah dilakukan. Ingat zaman COVID ya. Kita jangan lupa, jangan COVID. Kita itu, Pak Jokowi itu terdepan bersama jajarannya itu. Bagaimana bisa mengendalikan COVID. Karena ini juga penting gitu loh. Dan mendapat apresiasi dari luar negeri untuk masalah itu. Ya. Dari WHO juga mendapatkan apresiasi. Saya melihat juga tadi digambarkan tentang BRICS. Ya. Dan ini kita apresiasi kepada Pak Prabowo. Bahwa dengan adanya BRICS, dia bergabung dengan BRICS. Itu juga membuat
bahwa international exposure-nya Pak Prabowo ini terlihat. Bagaimana tanggapan dari pemerintah sahabat terhadap beliau? Luar biasa. Yang terakhir di India bagaimana? Di India begitu hebatnya beliau, ya, bersama-sama dengan Presiden India. Jadi tamu nomor 1 di India. Ini tidak bisa dinafikan itu juga. Kalau korelasinya tadi dibilang dengan geng Solo, ini geng yang mana? Saya tanya geng kelinci. Kalau kita makan bami ayam geng kelinci, ini geng Solo yang mana? Disebutkan. Semua kabinet yang dibentuk itu melalui proses-proses. Dan juga yang dipilih oleh Pak Jokowi itu yang terbaik buat Pak Jokowi. All President Man. Apa yang dipilih oleh Pak Jokowi itulah adalah yang dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi. Dan hasilnya apa? Kita juga lihatlah. Pembangunan itu ada kok. Dan itu juga diakui oleh negara-negara asing untuk itu. Tidak ada geng Solo itu. Yang ada itu All President Man. Pak Jokowi. Yang dimana di dalamnya 2019 Pak Prabowo Subianto bergabung di sana sebagai Menteri Pertahanan. Dan disitulah beliau belajar bagaimana menjadi seorang presiden next, bagaimana menjadi seorang negarawan, bagaimana belajar tentang kesuksesan-kesuksesan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita lihat. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat juga. Apa buktinya apresiasi? 100 hari, ya dalam kabinet kan tidak ada 100 hari, 200 hari, 300 hari, tapi di dunia internasional ya, setiap pemerintahan itu ada indikator untuk itu. Kalau kita bicara 100 hari, 80,9% ini sangat luar biasa. Dalam 100 hari ini, Pak Prabowo bisa mencanangkan dan menghemat 36 triliun dalam waktu 2 bulan. Dan bagaimana para jajaran beliau membantu Pak Presiden Prabowo, ya, mewujudkan semua program-program itu sangat luar biasa. Kita harus apresiasi. Banyak kementerian yang hebat-hebat loh. Kementerian Tenaga Kerja. Bagaimana Bang Noel terjun langsung, diinstruksikan dan juga terjun langsung untuk masalah Sritek dan lain sebagainya. Bagaimana Kementerian Pertanian yang memang itu sarang mafia. Di situ banyak kali mafia di Kementerian Pertanian. Disikat oleh Menteri Pertanian. Ya. Bagaimana di sana tata laksana pupuk? Ada 27 perusahaan pupuk loh. Itu kan disidik. Ya, dilaporkan nanti sama Kementerian Pertanian itu. Itulah yang menghambat, ya, itulah yang menghambat pelaksanaan swasembada pangan nantinya. Sebetulnya itu kita tidak boleh ada impor lagi kalau bicara masalah swasembada pangan. Kita tidak boleh ada impor. Nah, makanya di dalam program Pak Prabowo itu, ya disebutkan tahun 2025 ini adalah swasembada pangan, beras, jagung, gula dan garam. Diusahakan tidak ada impor lagi itu. Karena ketahanan pangan dalam asta citanya Pak Prabowo ini harus diwujudkan. Nah, kita nggak boleh bersikap pesimistis di sini, ya. Karena kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh Abangda Faisal Asgab, ini sangat pesimis untuk bicara ini. Janganlah mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini satu ikatan loh. Adanya Prabowo bisa jadi presiden juga, dia tidak terlepas juga. Ada peran Pak Jokowi di dalamnya gitu loh. Kesuksesan yang ada itu ada. Mereka nih negarawan-negarawan yang hebat untuk saat ini di Indonesia. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau kita bicara kekurangan itu tidak ada yang selesai untuk itu. Kalau kita berpikiran negatif, pasti bawaannya negatif terus. Tapi saya senang lah, karena ini adalah kritikus politik Pak Bang Faisal Asgab. Ini juga masukan buat pemerintah. Ya, masukan-masukan tersebut. Cuma saya akan katakan mengenai dukungan signifikan dari pemerintah luar. Bang Faisal, Pak Prabowo
berkunjung ke Amerika, berkunjung ke Cina, ke India dan sebagainya. Beliau mendapatkan investment money 300 triliun, Pak. Cek, bisa ditanyakan kepada presiden PCV-nya, PCO presiden. Itu 300 triliun, Pak. Bukan tangan kosong untuk datang itu. Artinya international exposure beliau itu terjawab sudah gitu loh. Itu bukan tangan kosong. Kalau kita bicara makan siang, makan bergizi gratis, ya, ini genuine, merupakan program dari Pak Prabowo, ya. Semua orang mata memandang ke sana. Sudah disiapkan 71 triliun, ya, untuk melakukan itu. Kita melihat, kita sering diolok-olok ini, bahwa IQ kita itu 70, ya kira-kira 70. Saya yakin dengan adanya makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan di India 30 tahun yang lalu, di Jepang 80 tahun yang lalu, itu meningkatkan IQ anak-anak kita. Yang nantinya ini mereka adalah penerus dari pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Dan saya yakin tuh IQ juga akan naik, bisa sampai 100 itu nantinya. Nah, kita optimis untuk program-program seperti ini. Memang program-program populis itu tidak semuanya memang seenak kita gitu. Karena akan menyentuh juga dengan fiskal yang akan semakin kecil. Tapi yakinlah dengan kemampuan kita bersama-sama, hal itu bisa terlaksana, bisa kita lampaui semua permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kita yakin bahwasanya apa yang dikatakan Pak Prabowo, kalau kita tidak bersih-bersih, maka rakyatnya akan bersihkan kita. Poin ini selalu diberikan diucapkan kepada para menterinya. Jadi kita pun juga yakin apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Prabowo ini dapat terlaksana dengan baik. Dan ini kalau kita melihat dengan Litbang Kompas dengan hasil surveinya, 100 hari memang sedikit, tapi maknanya sudah besar. Makanya beliau mengatakan nanti tunggu 6 bulan lagi. Kalau kita lihat siapa sih itunya, responden-respondennya itu juga tidak lepas dari respondennya dari Pak Jokowi, artinya pendukung-pendukung beliau, dan juga ada pendukung Pak Prabowo, dan ada pendukung juga Pak Ganjar dan Pak Anies di dalam sana. Nah, mereka aja bersatu ya, para Gen Z, Baby Boomer dan sebagainya. Ya kita juga harus apresiasi untuk itu. Itu adalah yang terbaik dari masyarakat untuk pemerintah sekarang. Ada satu fenomena, tindakan yang fenomenal. Usai Prabowo itu dilantik, situasi stabilitas politik nasional sangat damai. Itu saya buka di data dari peralihan kekuasaan sejak pasca reformasi. Jadi saya ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik, dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan dalam kasus pagar
pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi, belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda sampaikan, kan saya harus sampaikan. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi Anda ngomong, saya diam. Menit. Nah, ketika saya ngomong ya sudah selesai. Bisa lanjut setengah menit dan saya bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa. Saya nggak mau dengar Anda mengadu domba. Saya mau bisa sama Cukup Pak Karni. Nggak bisa. Ya udah. Boleh. Orang lain lagi yang bicara. Dua. Cukup yang lain lagi. Kasih Ferry Amsari bicara. Cukup tajam pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Jokowi mania, dan bahkan ini membuat Faisal Assegaf babak belur, karena tidak hanya Jokomania akan tetapi Ibu Irma Suryani juga membungkam omon-omon yang kemudian disampaikan oleh Faisal Assegaf. Tapi tidak heran sebenarnya, karena barisan pembenci apapun yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak akan pernah benar di mata mereka, dan bahkan mereka dengan leluasa menyerang dan bahkan menyalah-nyalahkan sepenuhnya Pak Jokowi, dan menyatakan bahwa hampir setiap permasalahan yang kemudian terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu gara-gara Pak Jokowi. Dan jangan sampai ketika Faisal Assegaf terpleset dan jatuh, itu juga mungkin kesalahan Pak Jokowi. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.